Merdeka. 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 Merdeka tapi atau juga apa ada nih? merdeka dari, ada juga ada yang merdeka dari penjara. Iya, 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 iya. Kayaknya Mas Yudi nggak suka banget ya Mas Setnov bebas ya? Tuh, enggak lah. Masuk. Emang itu haknya dia gitu kan. Mau gimana, semua hal telah dilakukan oleh beliau ya. Iya, 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 Ya. iya. Karena kan permasalahan kita nggak bisa cash to cash satu-satu ya. Iya, 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 iya. Ini memang harus kita lihat dari helikopter view gitu ya. Oke. Oke. Karena kan hukumannya Pak Setia Novanto saya pikir sebenarnya sudah ideal ya, 15 tahun penjara gitu ya. Mm-mm. Kemudian ya dendanya kan kalau dalam denda juga udah lumayan, uang pengganti juga ya berdasarkan aturan kan memang bukan mengganti kerugian keuangan negara ya yang hilang, tapi apa yang dia nikmati gitu kan. Jadi ini kan permasalahannya terjadi karena dua hal. Pertama, ya hakim-hakim masih menganggap diri mereka independen, jadi bisa berbuat semaunya mereka, gitu ya, untuk kemudian ya kasus korupsi kita lihat banyak diskon, termasuk Pak Setia Novanto, ya kan, dari 15 tahun jadi 12,5, ya diskon 12,5 tahun. Kemudian aturan bahwa pelaku tindak pidana korupsi nggak bisa bebas bersyarat ataupun remisi ketika udah tanpa menjadi justice kolaborator juga udah dihapus, ya kan, oleh MA cabut, ya kan. Jadi mau gimana, dan sampai saat ini juga nggak ada aturan lagi dari pemerintah. Jadi mau justice kolaborator mau enggak, ya pelaku tindak pidana korupsi ya sama, punya hak yang sama. Jadi ya, tapi apapun permasalahan seperti Pak Setia Novanto ini kan bukan yang pertama, sebelum-sebelumnya juga gitu, ya kan. Jadi ya begitulah sebenarnya kan. Bagi saya sih Pak Setia Novanto sih udah ideal ya, 15 tahun ya. Gitu sampai 2000. Meskipun ada diskon-diskon lah ya. Iya, ya kan akibatnya tapi kan karena ada diskon itu jadi nggak ideal kan, begitu kan. Mas Yudi, tadinya saya pikir diskon itu cuma ada di Ramayana, ternyata di Sukamiskin ada juga ya. Itu ya. Di sana Sukamiskin itu padahal suka kaya semua yang penjara di situ kan. Iya. Ya jadi kembali lagi bahwa Mas Yudi sebentar. Apa? Dari info yang Mas Yudi dapat, emang sehari-hari ada di sono? Nggak tahu saya mendingan ngejain yang lain daripada hanya mantau Pak Setia Novanto di penjara gitu kan. Nah, yang lainnya juga kan banyak yang di sana, nggak cuma Setnov. Tapi ya, Mas Yudi sebagai orang yang pernah ngabdi di lembaga anti rasuah ya, gimana perasaan Mas Yudi gitu, ada koruptor yang dapat remisi lebih dari sekali, kemudian akhirnya menghirup udara bebas di luar ketentuan pidana yang harusnya dijalankan, meskipun remisi juga diatur oleh perundang-undangan. Ya, kalau bicara mengenai kasus, saya kan juga yang langsung nangani Pak Setia Novanto ya. Saya menggeledah rumahnya bersama tim, saya juga yang datang ke rumah sakit gitu ya. Oh, berarti Mas Yudi yang bikin benjol ya? Bisa aja. Nah, lanjut. Jadi ya bagi saya sih yang nggak usah baper lah kita kan, nggak usah bawa perasaan bahwa ya menurut saya sih ya emang kan setiap terdakwa kan, apalagi sudah terpidana kayak Pak Setia Novanto kan pasti juga mencoba untuk berusaha secara hukum ya untuk kemudian bebas ya. Dan emang nggak ada yang aneh. Dan itu dan itu hak warga negara juga meskipun statusnya terpidana. Iyalah, kita ngomongin hak auto PK kan dikasih, celakanya kan malah didiskon, ya kan? Ya. Bukannya diperberat, kan masih ada disparitas sampai 20 tahun, kan begitu, ya kan? Kemudian pembebasan bersyarat, ya emang boleh kalau udah 2/3, itu mau apa? Walaupun memang kadang-kadang saya hitung-hitungan matematika hukum saya mengatakan ini kan PK-nya udah 5 tahun yang lalu ya, tapi baru putus kemarin, kok seolah-olah kayak kebetulan diputus bulan lalu gitu kan, tiba-tiba sekarang udah bebas bersyarat, pas lagi 12,5 tahun gitu kan, sehingga bebasnya di Agustus. Jadi kayak mau dibilang kebetulan tapi kebetulan gitu.
Iya, iya, iya. Setelah 5 Tapi tahun memang baru diput. harusnya di vonis pertama itu yang berat ya. Iya, harusnya kan sesuai lah. Apalagi kan Pak Setia Novanto sebenarnya nggak banding dia. Iya, Dia masih ingkrah iya. Oke. gitu. Dia masih ingkrah gitu Nah, kan. kembali tadi soal di luar denda dan ganti rugi kan. Ganti ruginya sekitar 47 miliar itu sudah lunas. Iya. Tapi kan kerugian negara 2,3 triliun ya. Iya. Itu memang kita juga nggak bisa ngitung matematis ya. Apakah udah sesuai belum, udah sepadan belum ya, Mas Yudi? Ya itu yang saya katakan bahwa terlalu bombastis kalau kerugian keuangan negara memang. Ternyata hukum kita walaupun ada terkait kerugian keuangan negara, tetapi mau 1.000 triliun pun kerugian keuangan negara, ya, kalau yang dinikmati cuma 1 juta aja dikembaliin kan gitu. Jadi hukum kita memang masih banyak disparitas, gitu kan. Buat apa kerugian negara tadi saya bilang puluhan miliar, tapi cuma dia terima 1 juta. Kayak Pak Setia Novanto kan, jadi terbuktinya hanya menikmati uang korupsinya yang 43M kan gitu. Ya. Gitu. Menurut Mas Yudi, apa yang perlu direview dari kebijakan remisi? Karena kan untuk kasus korupsi ini kan termasuk leg spesialis kan? Iya, kan dulu kan ada PP 99. Cobalah pemerintah bikin lagi kayak begitu kan? Termasuk tadi yang dikatakan bahwa ya kedepannya harus ada undang-undang perampasan aset. Kalau enggak ya gini-gini lagi. Koruptor itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar takut di penjara. Ya, lama, tapi juga takut miskin. Tapi kan seperti saya katakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pemiskinan kepada koruptor sebenarnya, karena mereka hanya kena terkait dengan kasus yang berhasil diungkap dan mereka menikmati hasilnya berapa. Oke. Begitu, Mas. Termasuk mengenai ketentuan bebas bersyarat ini ya? Ya, kalau bebas bersyarat ini ya memang harus bayar. Ya memang harus bayar, tapi saya pikir memang pada siap ya. Kan kalau Pak Setia Novanto kalau misalnya tambah 2 tahun lagi ya. Artinya kalau dia nggak bayar total 40M ini, ya kan? Maka dia full sampai 2029 plus tambah 2 2031. Tapi kan ya Pak Setia Novanto mungkin nggak ngitung-ngitung ya, dengan saya bayar aja. Terus ada saya katakan bahwa 40M ini kan uang yang dia nikmati. Jadi sebenarnya dia nggak rugi-rugi juga gitu kan. Orang ini uang yang diterima kan begitu. Paham nggak? Jadi istilahnya bukan uang ambil, ya ini bang uang yang seharusnya nggak berhak diterima dikembalikan kan begitu, dan nggak dinikmati ya kan. Artinya kan ya anggap aja bahwa itu adalah jadi uang yang dibayarkan untuk menebus pidana tadi itu sebenarnya dari hasil korupsi itu ya. Betul, yang lain juga gitu. Tidak mengurangi. Betul, inilah. Tidak mengurangi masyarakat nggak paham. Harta benda pribadi sesungguhnya begitu ya. Betul nggak? Kan harusnya nggak mengurangi. Misalnya Mas nih dapat gaji, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada orang ngasih 5 juta korupsi kan? Ya kan? Ya digunakan buat apa-apa. Tapi kemudian ya ketika ada kasus yang punya uang 1 juta ya tinggal ganti aja 5 juta, ya kan? Oke. Jadi begitu. Jadi nggak misalnya kayak pajak berkali-kali lipat, ya kan? Gitu. Saya setuju tuh besok misalnya para pelaku korupsi 5M dendanya harus 100 kali lipat tadi masih dibuktikan, ya kan gitu. Gitu. Tapi ya nggak mungkin lah. Kita ini kan hanya bermimpi aja negara ini bebas korupsi gitu kan.